Hai, apa kabar Sobat Kikot? Kembali lagi di Batas Alam. Oke, Aji Atu, Ya. banyak dari Sobat Kikot yang masih tidak mengerti tentang leak. Ya, Kita selalu orang-orang awam beranggapan bahwasannya leak itu adalah hantu yang bergentayangan, hanya kepala, Ya. lalu memakan bayi-bayi. Ya. Kita hanya tahu tentang sekitaran itu aja, ya, cuma negatifnya aja. Nah, mungkin Aji Atu punya penjelasan tersendiri tentang leak itu bagaimana. Kita akan belajar sekarang malam ini tentang leak dari Aji Atu. oke. Kalau gitu salam misteri juga. Ini merupakan suatu misteri, sama dengan yang dalam konten Bapak, apa namanya? Batas Alam. Batas Alam. Ada beberapa istilahnya definisi yang perlu kita cermati. Jadi kata leak, le itu artinya mewujudkan, ak itu artinya aksara, aksara itu huruf. Artinya begini, bagi seorang spiritual atau bagi seorang penekun ilmu kebatinan, le itu mewujudkan aksara. Umpamanya dia ingin mewujudkan jadi kambing atau jadi monyet, akan terwujud jadi monyet. Karena itu ada unsur rasa dengki, iri hati, pembawaan manusia pada umumnya seperti itu. Jadi kata liak itu sama dengan liak lain. Kata liak itu sebuah ilmu bela diri untuk menjaga tubuh kita dari serangan apa baik secara psikis maupun mental dan batin, metafisik gitu. Itu namanya liak. Kata liak menjadi sebuah liak. Liak ini pemanfaatan. Jadi sebuah ilmu bela diri itu kalau dimanfaatkan untuk hal yang negatif itu Akan namanya jadi liak. Oh gitu. Istilahnya ngeliakin si A si B. Oke. Mohon maaf kalau adik umpamanya selingkuhi istri orang itu, mohon maaf ini. Iya. Yang punya istri itu pada bilang liak jelema tuh, liak manusia itu. Ya gitu. Jadi dia udah bersifat negatif sama istri orang. Itu dinamakan Berarti, ngeliakin. Gitu. Pada dasarnya leak itu hanya merupakan Suatu ilmu bela diri. Iya. Ilmu lah intinya. Ilmu ya, suatu Tapi ilmu. bagaimana orang yang punya ilmu itu memanfaatkan itu yang menjadikannya negatif Iya. atau positif gitu ya. Iya, sama saja kita kasih sampel ya. Anda pintar ilmu silat, tapi kalau Anda pakai untuk ngantemi orang di jalan, Anda akan disebut preman. Betul. Itu namanya leak. Oke. Tapi Anda pakai di turnamen, di olimpiade, di apa, Anda akan menjadi pahlawan bangsa. Betul. Jadi Oke, ilmu masuk itu akal. bagus gitu. Itu namanya leak. Itu namanya leak. Iya. Oke. Tapi kalau dibuat preman namanya liak. Tapi apa betul Ngeliat. Ki? Apa namanya itu kepalanya bergentayangan lalu memakan bayi atau orok gitu? Iya. Itu benar nggak? Saya akan pertama jelas. Kenapa orang bilang itu liak? Iya. Setelah orang punya ilmu tinggi plus dimanfaatkan untuk hal yang negatif, maka bergeraklah pikiran mereka ke hal yang goib. Gitu. Goib itu ada dua istilahnya. Apa namanya? Kalau kita tersentuh dengan hal-hal yang negatif, seperti saya bilang leak, gitu. Jadi orang begini, mudah-mudahan dia sakit perut atau apa, otomatis yang Anda kirimi pecahan botol atau apa, itu yang bereaksi ya itu. Jadi orang spiritual dulu juga bukan orang bodoh, gitu. Jadi dia menikalkan biar istilahnya
bisa melampiaskan keinginannya, dendamnya tanpa fakta nyata gitu. Jadi bebas tanggung jawab jadinya secara maya, boleh dibilang secara maya. Karena kalau Anda antem, otomatis akan dituntut hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu nggak akan bisa tidak akan terjerat hukum, itulah namanya liak. Bisa nggak kita samakan misalnya liak dengan santet di Jawa? Iya, itu makanya kembali lagi, kalau seorang spiritual ilmu batinnya itu dibuat ke negatif, bentuknya banyak. Karena dia mengadopsi ilmu-ilmu gaib. Termasuk yang tadi kepala bergentayangan. Ya, itu ilmu gaib. Makanya gaib itu salah satu pelarian orang biar tidak kena tanggung jawab secara hukum skala, tapi niskala tetap kena. Itu. Niskala itu? Niskala alam akhirat. Okay. Jadi hukum Tuhan gitulah. Betul. Ya, hukum Tuhan mereka tetap dapat ya. Gitu, hanya segitu yang saya tahu. Sebagai percontoh, kenapa spiritual bilang seperti itu, kata leak dekat dari sini, mungkin nggak sampai 1 kilometer dari sini. Kata sanur, san artinya matahari, nur artinya cahaya. Itu orang spiritual yang ngasih nama zaman dulu. Tapi orang jarang membahasnya. Betul. Itulah spiritual. Gitu. Secara pengalaman menarik yang kita dapatkan selama kita sebagai pemandu di Taman Festival ini. Jadi kalau untuk para YouTuber yang sudah berkelas kayak Mbak Sarah gitu, dia sendiri yang merasakan dan apa yang beliau rasakan dan apa yang beliau lihat, seperti itu. Tapi secara pribadi saya, jadi sebenarnya di sini banyak sekali penghuni-penghuni yang di alam metafisik. Kalau di Bali istilahnya ada 5 unsur itu. Oke, apa gitu? Ada 7 sebenarnya unsur, tapi yang pada umumnya ada 5 unsur. Jadi unsur pertama itu yang disebut dengan Sabte Petale ya. Sabte itu ada 7 lapisan gitu. Jadi 7 lapisan. Lapisan pertama adalah bumi kita ini memang sudah ditunggu oleh makhluk-makhluk gitu dari zaman dulu. Oke. Zaman seperti saya bilang tadi gitu ya. Itu yang berupa kadang orang kita lihat kepala aja, orang kita lihat tangan aja. Mungkin nggak di Bali aja ya. Iya. Di sana pasti. Setuju? Betul. Ya, itu yang saya maksud. Hal yang kedua, kadang jembatan menjadi 2. Betul. Kadang pohon itu berpindah-pindah. Itu sebenarnya ada unsur-unsurnya. Jadi ada penunggunya, ada kelas lapisannya. Iya. Tergantung tingkat spiritual orang. Betul. Seperti itu. Jadi hal yang ketiga baru menyebut ke masalah dalam wujud-wujud. Ada wujud wanara, monyet, ada wujud manusia yang disebut golongan samar. Betul. Ada wujud-wujud yang di bawah manusia yang disebut makhluk astral gitu. Itu menurut saya. Tapi kelima unsur itu sangat banyak dan sangat itu ada di sini. Ada di belakang kita. Identik dan banyak sekali, menyatu lagi. Ikut nonton. Ya, ikut nonton. Pasti teman-teman, pasti menarik. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari mereka yang pernah berkunjung ke sini, Ji, itu apa namanya pernah ada kejadian dengan kru-krunya nggak? Atau misalnya ada yang kerasukan atau ada apa? Itu dari beberapa yang kita ikut langsung sebagai pemandu, banyak sekali. Banyak sekali ya? Dan lucunya lagi, kita itu yakin dan seyakin-yakinnya. Karena apa? Kadang orang udah membawa mediumisasi.
Yang diharapkan seorang indigo itu yang Bisa kemasukan netralisir. Namun yang terjadi berbeda. Kadang yang bawa sebagai pembawa kameramennya, ada sebagai pelukisnya, malah yang mereka yang kerasukan. Oke. Jadi membawa pesan-pesan spirit, membawa pesan-pesan apa besoknya yang secara otomatis siapa yang memasuki dan di mana tempatnya dia biasanya mereka menunjuk. Berpesan apa? Berpesan apa? Kebanyakan berpesan baik, tolong dijaga dengan baik. Kadang-kadang minta juga mungkin kurang persembahan apa gitu. Paling juga yang diminta juga ringan-ringan. Itu persembahan Iya, biasa sajen lah ya, sajen dalam bentuk yang tidak ada yang sulit. Nah, dalam masa Ajik di sini itu apa namanya, sajen itu pasti ada. Ya. Setiap hari atau? Setiap hari itu saya secara rutinitas. Oh, secara rutinitas. Ya, karena jujur saja saya merasakan energi yang teramat sangat di sini. Dan secara pribadi saya mendapat banyak pelajaran gitu dari tempat ini sehingga apa namanya menjadi pendewasaan diri jadinya. Jadi seperti saya bilang tadi, konsep kita sebenarnya hanya sebuah dinamisme keseimbangan. Jadi seperti Bapak bilang, beliau juga ciptaan Tuhan. Betul. Cuma kita butuh keselarasan. Betul. Dengan cara-cara kita. Makanya kalau di Bali kebetulan agama Hindu adalah agama yang sangat percaya dengan agama alam. Betul. Otomatis ada persembahan khusus dengan tumpak istilahnya kalau di Bali. Ya, di Bali disebut tumpak uduh. Jadi alam itu dibuat dikasih persembahan itu. Itu jadi lengkap kalau di Hindu. Kebetulan karena semuanya butuh keselarasan. Ya, keselarasan, keseimbangan seperti itu. Betul, keseimbangan. Sama seperti adik, pada saat adik punya uang banyak, apa batin Anda udah yakin puas? Betul. Belum tentu. Ya kan? Betul. Apalagi mohon maaf, kalau ada suatu master yang istilahnya tidak terpenuhi. Ya, betul. Ya. Betul. Itu kan nggak bisa dikasih uang. Iya. Ya seperti itu. Jadi semuanya adalah keseimbangan. Betul. Yang jelas cara kita, metode kita, istilahnya dengan unsur-unsur tidak menghapus apa yang diberikan oleh seperti itu. Tetap kita melestarikan. Kalau dikembalikan ke dalam batin kita sendiri, semua itu juga kita butuh. Betul. Suatu contoh, kita tidak pernah olahraga, kan kaku rasanya badan. Setelah kita olahraga, bau keringat kita otomatis busuk. Tapi energi kita kan berganti. Ya, seperti itulah juga alam. Salam misteri. Ya. Oke, terima kasih banyak Aji. Ya. Kita sudah belajar banyak dari Aji Atu. Ya. Kita sudah eksplor tempat ini, Taman Festival yang ada di Bali. Kebetulan tim Kick Out kesini dan alhamdulillahnya bisa bertemu dengan Aji Atu. Ya. Kita disambut dengan baik. Terima kasih Aji ya. Ya, atas sama-sama. waktunya semuanya. Ya, terima kasih. Nah, ya. Sobat Kick Out, itu tadi sebuah penelusuran misteri. Ada banyak sisi lain yang bisa kita ambil dari sebuah penelusuran misteri. Percaya atau tidaknya Anda adalah representasi dari pikiran Anda sendiri. Anda bisa mencernanya dengan logika Anda. Betul. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam batas alam.